Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya sempat lihat juga mungkin ada di sosial media juga ya yang mempertanyakan mengenai hitungan ya keturunan kesekian-sekian. Pertama, masalah soal jumlah keturunan keberapa, generasi keberapa itu bukan hitungan matematik. Nggak bisa kita hitung dengan matematik. Secara perhitungan matematis, ini tidak logis kalau pengakuan dari keturunan Mbak Alwi ini mengaku keturunan yang berada di ring 38 sampai ke 44. Ini tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, Nahdin semuanya, para subscriber dan penonton tanpa terkecuali dimanapun berada, saya doakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maufirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Kalau dihitung secara matematis, ini banyak sudah bergulir ya. Ketika dari Mbak Alwi itu generasinya itu mengaku rata-rata generasi ke-38 atau ke-44-45, begitulah kira-kira. Ini kalau kita hitung secara matematis maka seakan-akan tidak logis. Karena dalam kurun waktu selama hampir 1500 tahun ini, kalau dibagi dengan keturunan yang baru 38 atau 45 lah katakanlah seperti itu, ini kayaknya per orang dari Mbak Alwi ini lambat sekali punya anak. Lambat sekali punya anak. Bisa-bisa umur 30 ke atas atau 40 bahkan itu baru punya anak. Seperti itu perhitungannya. Jadi kurang logis lah kalau begitu secara perhitungan matematisnya. Lalu benarkah memang seperti itu? Artinya bisa dihitung matematis kalau masalah keturunan ini? Apakah memang tidak masuk akal kalau kita berdasarkan pengakuan dari Mbak Alwi yang rata-rata hanya dari generasi ke-38 sampai ke 44 atau 45 itu? Baik, mari kita dengarkan penjelasan dari salah seorang sayyid, yaitu Sayyid Fikri Shahab. Bagaimana tanggapan beliau ketika menjawab masalah ini? Ini penjelasan beliau. Yang saya sempat lihat juga mungkin ada di sosial media juga ya yang mempertanyakan mengenai hitungan ya keturunan kesekian-sekian. Pertama, masalah soal jumlah keturunan keberapa, generasi keberapa itu bukan hitungan matematik. Nggak bisa kita hitung dengan matematik. Karena setiap orang itu mempunyai keturunan, mempunyai anak itu berbeda-beda di usia berapa. Ada yang punya anak di usia 30. Oke, punya anak yang pertama. Anak yang pertamanya kemudian mungkin kawinnya lambat. Atau anak yang pertama beberapa generasi akhirnya tidak berketurunan laki-laki. Stop. Kemudian yang berketurunan ternyata ada keturunannya anak yang laki-lakinya mungkin anak yang paling kecil. Mungkin anaknya perempuan misalnya yang pertama. Kemudian anak laki-lakinya itu yang paling kecil sehingga dia punya anak di usia 40, 50. Dan baru berketurunan yang berikutnya juga itu bisa terjadi variasi yang berbeda-beda. Jadi tidak bisa dihitung secara matematis sama sekali. Dan hal ini kita lihat ya. Jadi begini, kita melihat kebetulan contohnya adalah keturunan dari Sa'ad Bani Alawi. Mereka rata-rata di range 38 sampai 44, 45. Nah kita lihat juga para sayyid yang dianggap sudah pasti ya. Sudah pasti di tempat yang lain diakui mutawatir, muktamad orang-orang tertentu, misalkan kerajaan Jordan yang dianggap para sadah di situ Ashraf ya Al-Hasani, itu kalau kita lihat, kita hitung juga dari yang sekarang mungkin Raja Abdullah itu ada nasabnya satu persatu sampai ke Rasulullah itu sekitar 40 atau 41, berada di range yang sama. Kemudian kita coba lagi, kita lihat di kerajaan Maroko sama-sama Al-Hasani juga dari jalur yang berbeda, itu juga ternyata
range-nya juga sama, beliau di keturunan 41. Kita lihat lagi juga misalkan di salah seorang ulama besar juga di Libanon, itu Sayyid Jamil Al-Husaini. Kebetulan beliau itu dengan Saada Bani Alawi, Saada Alawiyin itu bertemu di Isa An-Naqib ya. Jadi kita tahu bahwa Saada Bani Alawi ini keturunan Ahmad Al-Muhajir. Ahmad Muhajir mempunyai saudara itu namanya Hasan bin Isa. Jadi bertemunya di Isa An-Naqib. Beliau juga seorang anggota dari Naqabah Ashraf di Libanon ya. Nasab beliau juga bersambung ke generasi ke-40. Jadi kalau kita menolak bahwa ini tidak ilmiah, it doesn't make sense, kata dalam istilah bahasa Inggris ini, nggak mungkin kita coba hitung-hitungan matematik, berarti kita membatalkan semua nasab-nasab para sayyid di dunia yang lain juga, di berbagai penjuru dunia. Demikianlah teman-teman penjelasan dari Sayyid Fikri Syahab ini. Beliau menjelaskan bahwa dalam masalah keturunan, ring keturunan ini tidak bisa kita memang patokannya ke matematis, tidak bisa. Karena bisa jadi setiap individu per orang itu beda-beda. Misalnya kawinnya terlalu tua atau kawinnya terlalu muda, ini juga berpengaruh terhadap banyak dan tidaknya keturunannya. Sehingga ringnya itu bisa 30 atau berapa. Bahkan beliau itu memberikan contoh yang paling soheh katanya dari Al-Hasani sendiri. Dari Al-Hasani, dua dari Al-Hasani yaitu Raja Jordan dan Raja Maroko. Yang mana beliau itu sekitar berada di ring yang 40-41, Raja Jordan dan Raja Maroko itu. Juga beliau memberikan contoh salah seorang syekh di Libanon, yang mana beliau juga adalah termasuk pengurus Naqabah di sana. Beliau itu hanya berada di ring 40 juga, 40-41 juga. Beliau itu adalah termasuk satu keluarga dari Husain juga, tapi berbeda dari Ba'alwi. Nah, dari ini berarti perhitungan matematis ini tidak bisa diterapkan terhadap ketentuan ring nasab ini. Keturunan yang keberapa tidak bisa kita hitung dari kacamata matematika, tidak bisa. Dan ini juga bukan hanya terdapat di keluarga Ba'alwi, bukan. Di Al-Hasani juga seperti itu. Contohnya Raja Maroko dan Raja Jordan itu termasuk yang Sadah yang dari jalur termasuk dari Al-Husaini itu, cuman bukan lewat Ba'alwi, juga seperti itu. Artinya di ring-ring yang sama dengan Ba'alwi ini. Tetapi repotnya, apapun alasannya, tapi kalau sudah dasarnya adalah tidak suka, kalau semuanya diukur dengan suka dan tidak suka, maka repot. Semua apapun pasti akan ditolak bagi yang tidak suka. Sebaliknya yang suka, bagaimanapun salahnya akan tetap dianggap sebuah kebenaran. Itu memang biasa dari manusia itu. Baik, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf sebelumnya untuk semuanya, baik yang pro ataupun tidak, setuju ataupun tidak. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.